Nah, sadar jika entitas asing itu sudah berada di dalam kamar Liu Xi bersamanya. Namun berhubung Xiaoyan mengenakan tudung, Sun Er jadi tidak mengenali GG-nya dan berpikir pria bertudung itu adalah orang dengan kepentingan lain yang berbahaya untuk keluarga Xiao, terutama Akang Xiaoyan. Tanpa banyak babi bu, Sun Er dengan api emas di tangan dan aura menekan langsung bertanya to the point tentang identitas dan kepentingan yang dimiliki oleh pria bertudung. Nah, Yolo menggantikan suara Xiaoyan agar Sun Er tidak sadar kalau pria di hadapannya sebenarnya adalah GG-nya sendiri. Meskipun sudah diancam kalau kekuatannya masih tidak cukup untuk melawan Yolo, Sun Er tampak tetap tidak mau melepaskan pria misterius ini jika pria tersebut benar-benar berbahaya bagi keluarga Xiao. Kini Sun Er mengumpulkan energi di tangan kanannya dan secara perlahan membentuk serupa jarum emas yang membuat Yolo menghela napas panjang. Tampaknya gadis kecil ini benar-benar serius ingin baku hantam dengannya. Dan tentu saja hal itu tidak akan dibiarkan oleh Xiaoyan. Karena itulah akhirnya Yolo mengaku jika dia membunuh Liu Xi atas permintaan Xiaoyan yang tidak terima Sun Er dilecehkan oleh om-om cabul tersebut. Baru setelah Yolo menyatakan motifnya, Sun Er langsung tenang dan bahkan berterima kasih karena berpikir kembalinya Doki Xiaoyan baru-baru ini juga disebabkan oleh bantuan pria bertudung. Namun Sun Er tetap memperingatkan Yolo untuk tidak sekali-sekali menipu Xiaoyan karena jika sampai Xiaoyan tersakiti maka Sun Er tidak akan ragu untuk bertindak. 不要对他有一些别的念头，不然薰儿不会放过你的。请相信我有说这种话的实力。 Setelah memastikan kalau Yolo tidak akan membocorkan pertemuannya dengan Sun Er malam ini, Tuan Putri Klan Gu itu akhirnya undur diri meninggalkan Xiaoyan yang kelepek-kelepek melihat sebesar apa perhatian Sun Er kepadanya. Melihat muridnya dimabuk asmara sedemikian rupa, Yolo kembali mengingatkan Xiaoyan untuk fokus kepada tujuannya menjadi lebih kuat. Xiaoyan harus pergi bersamanya dan berlatih di luar kota Wutan karena menurut Yolo, berlatih di tempat yang penuh cinta seperti kota kediaman keluarga Xiao itu hanya akan menghalangi Xiaoyan untuk menjadi lebih kuat. 这种事可不是破事，再说与变强也并不冲突。 Di sini tampak jika Yolo menyimpan perspektifnya sendiri dalam menilai perasaan cinta dan kasih sayang. Meskipun pemikiran Yolo tidak bisa sejalan dengan pikirannya sendiri, Xiaoyan tetap berterima kasih atas bantuan gurunya hari ini dan meminta Yolo untuk membuatkan pil pengumpulan ki agar dirinya segera bisa menembus ranah Doze. Sementara itu di wilayah keluarga Jiali, kepala keluarga alias Jialibi dibuat terkejut mengetahui Liu Xi telah dibunuh. Sebenarnya Jialibi tidak percaya jika pembunuhan Liu Xi dilakukan oleh keluarga Xiao karena orang terkuat di keluarga itu pun masih lebih lemah daripada dirinya. Namun berhubung ada kesempatan, kematian Liu Xi justru bisa dijadikan kambing hitam dan alasan untuk menghancurkan keluarga Xiao dari kota Wutan. 去，告诉奥巴帕，灭掉萧家的机会来了。 Sekarang kita balik lagi ke hutan tempat di mana Xiaoyan berkultivasi menyempurnakan ranah dozikinya. Yolo menjelaskan jika kali ini sudah menjadi percobaan kedua Xiaoyan menembus ranah doze. Jika sampai percobaan kali ini mengalami kegagalan lagi maka akan sulit bagi Xiaoyan untuk menembus ranah doze di masa depan. Setelah memahami penjelasan gurunya, Xiaoyan pun menelan pil pengumpulan ki dan memulai kultivasinya. Ketika itu di kediaman keluarga Xiao, tiba-tiba tiba-tiba saja ratusan bahkan ribuan anak panah menghujami kediaman keluarga Xiao dan membuat banyak murid mengalami luka parah bahkan terbunuh. Tidak menunggu lama, Jialibi dan Aoba pun muncul menyalakan genderang perang melawan keluarga Xiao. Seperti yang sudah direncanakan, Jialibi menyebut-nyebut kekuatan Xiaoyan yang semakin meningkat dan menuduh tuan muda ketiga Xiao itu telah membunuh tetua obatnya. Karena itulah Jialibi nggak mau ngobrol baik-baik dengan Xiaozan dan memilih langsung menghabisi keluarga saingannya tersebut. Dengan demikian baku hantam keluarga Xiao dan Jialibi pun dimulai. 一个不留！ Di
Sementara murid keluarga Jiali dan keluarga Xiao saling baku hantam di bawah, dua kepala keluarga alias Xiaozan dan Jialibi melakukan pertarungan sendiri dan nampak jelas jika kultivasi Xiaozan masih berada di bawah Jialibi. Berkali-kali ayah Xiaoyan itu ditekan oleh Libi dan tidak mampu memberikan perlawanan yang seimbang, bahkan satu serangan yang dihempaskan oleh Jialibi mampu mengenai Xiaozan dengan telak. Di sisi lain, Xiaoyan yang kini masih serius menyelesaikan penembusan ranahnya yang masih berjalan dengan lancar hingga sekarang. Namun beberapa saat kemudian kultivasi murid Yolo itu harus terganggu dengan kedatangan Jia Liao dan antek-anteknya. Pada dasarnya, Liao tidak mampu menembus perlindungan Yolo terhadap Xiaoyan. Namun konsentrasi langsung auto goyah saat mendengar keluarganya tengah dibantai dan ayahnya sedang baku hantam sengit melawan Liabi. Tanpa pikir panjang, Xiaoyan menyudahi kultivasinya yang masih setengah jalan dan berencana untuk mengikut sertakan membantu ayahnya. Namun ketika Xiaoyan meminta bantuan Yolo untuk meminjamkan kekuatannya, guru itu malah menolak dan terus mengingatkan betapa krusial penembusan ranah ini untuk Xiaoyan. Di sisi lain, bagi Xiaoyan penembusan ranah ini justru bukan lagi hal yang prioritas. Apalah gunanya jika dia bertambah kuat namun saat dia datang sudah tidak ada lagi anggota keluarga yang bisa diselamatkan. 你别被事情给冲昏了头脑，想要对付一名巅峰大斗师，唯一的 Disinilah guru dan murid itu mulai terlibat percekcokan yang cukup serius. Yolo teringat masa lalunya tepat saat seseorang yang sudah dianggap sebagai keluarga mengkhianatinya. Yolo tidak ingin Xiaoyan mengalami hal yang sama dan karena itulah Abayo meminta muridnya untuk tidak terlalu terbebani oleh keluarga. Mendengar gurunya berbicara sedemikian rupa, kemarahan Xiaoyan secara instan memuncak. Dia tidak tahu latar belakang dan masa lalu seperti apa yang membuat gurunya jadi sedingin ini. Namun alasan untuk menjadi kuat adalah melindungi keluarganya dan hal itu mengartikan keluarga tidak akan pernah membebani dirinya. 不要为家人所累的话。不过我知道，那是错的。 Masih belum menyerah, Yolo mengatakan jika keluarga sekalipun bisa melakukan pengkhianatan dan mengingatkan bagaimana keluarga Xiao merendahkan Xiaoyan selama 3 tahun hanya karena mengalami penurunan kemampuan. Meskipun begitu, Xiaoyan sadar selama 3 tahun dia direndahkan seperti sampah, ayahnya selalu ada di sana untuk dirinya, menyokongnya dengan apapun yang dia miliki, dan karena itulah Xiaoyan akan menolong ayahnya meski hal itu akan melukainya bahkan mengambil nyawanya. Tidak jauh berbeda dengan Xiaoyan, Yolo pun mengalami kegalauan luar biasa melihat betapa besar rasa sayang Xiaoyan kepada keluarganya. Dulu Yolo memiliki rasa itu, namun sejak dikhianati oleh murid kesayangannya sendiri, Yolo tidak lagi bisa memandang rasa cinta dan kasih lebih dari sekedar perasaan yang membebani. Sekarang kita balik lagi yuk ke adegan baku hantam antara Xiaozan dan Libi yang masih berlangsung dengan alot. Ketika itu Xiaozan sudah babak belur dan terluka parah akibat serangan-serangan Libi hingga tiba-tiba untungnya Xiaoyan datang membawa Liao di tangannya sebagai sandera untuk meminta Libi menyudahi serangannya kepada keluarga Xiao. Melihat anaknya berada di tangan Xiaoyan sedemikian rupa, Liabi hanya menundukkan kepala dengan tatapan yang tidak dapat diartikan. Barulah beberapa saat kemudian Liabi berjalan dengan tegap mendekati Xiaoyan dan bersiap membunuh Xiaoyan walau hal itu juga akan membunuh putranya. Nah, ternyata Jia Libi memang tidak lagi memperdulikan keselamatan putranya dan menganggap kematian Liao akan menjadi pengorbanan untuk keluarga. Astagfirullah, sungguh orang tua durhaka nih Jia Libi. Bahkan setelah mengambil nyawa anaknya sendiri, Jia Libi tidak menyempatkan diri untuk berduka sesaat dan langsung meneruskan rencananya untuk membunuh Xiaoyan sebelum tuan muda keluarga Xiao itu tumbuh semakin kuat dan menjadi ancaman bagi keluarganya di kemudian hari.
Ya ampun, benar-benar gak ada otak nih orang tua satu ini. Di sisi lain, Xiaozan bergerak dengan cepat ke hadapan putranya untuk melindungi Xiaoyan dari serangan Jialibi semampunya. Namun apalah daya, Xiaozan tetap tidak mampu menahan Jialibi terlalu lama dan tidak bisa mencegah kepala keluarga Jiali itu melepaskan serangan ke arah Xiaoyan. Di saat yang sama, Abah Yao dan cincinnya sampai ke arena baku hantam dan melihat bagaimana besarnya hati Xiaozan yang sudah siap sedia mengorbankan nyawanya untuk anaknya Xiaoyan. Perasaan dejavu terbesit di dalam hatinya. Teringat bagaimana di masa lalu dirinya juga tidak pernah pikir panjang untuk melompat ke hadapan Han Feng demi melindungi muridnya tersebut. Kali ini Yolo harus menahan napas ketika melihat Xiaoyan ternyata membuat ending yang berbeda dengan ceritanya dengan Han Feng. Ya, berbeda dengan Han Feng yang malah menikamnya dari belakang. Saat ini Xiaoyan justru berlari ke depan ayahnya dan bersedia menukar keselamatannya demi melindungi seseorang yang paling dia kasihi di dunia. Xiaozan juga tidak bisa menahan keterkejutannya dan kekhawatirannya melihat Xiaoyan terlempar keras pasca menerima serangan. Namun Jialibi tidak memberinya waktu bagi Xiaozan mengecek keadaan putranya dan langsung menghajar kepala keluarga Xiao itu membabi buta. Xiaoyan pun tidak bisa menolong ayahnya karena saat ini kesadarannya pun berada di ujung tanduk. Ketika itulah akhirnya Yolo pun tergerak hatinya melihat pengorbanan Xiaoyan dan memutuskan untuk membantu muridnya tersebut. Tepat ketika Jialibi hendak melayangkan serangan untuk menghabisi nyawa Xiaozan, Yolo sudah selesai mengambil alih tubuh muridnya dan langsung melesat lurus ke arah Jialibi untuk menahan tinju Jialibi dan balik menyerang bapak durhaka tersebut hingga terlempar dengan keras. Begitu Jialibi berada dalam kondisi submisif, Xiaoyan tidak mau membuang-buang waktu dengan penuh emosi melayangkan pukulan-pukulan ke arah Jialibi sebelum membuat kepala keluarga Jiali itu terlempas ke udara. Tidak selesai sampai di situ, Xiaoyan melanjutkan serangannya di udara dan membuat bapak-bapak nggak ada otak itu babak belur. Namun setelah meminjam kekuatan Yolo beberapa waktu, tubuh Xiaoyan mulai mengalami kerusakan akibat tidak mampu menahan kekuatan besar yang dimiliki gurunya. 你身体要撑不住了，我来帮你挡着他。你是能否完成最后的晋级？ Tidak ada pilihan lain, akhirnya Yolo meminta Xiaoyan melanjutkan kultivasinya yang sempat tertunda dan menyelesaikan promosinya menembus ranah doze, sementara dirinya akan melindungi Xiaoyan dari serangan-serangan Jialibi. Xiaoyan menuruti saran Yolo dan segera mengumpulkan energi untuk menembus ranah doze. Seketika kelebatan ingatan bagaimana dia menjadi sampah yang terus terbebani ayahnya selama 3 tahun berseliweran di pikirannya hingga akhirnya berkat kondisi kepepet dan hidup yang mati dipertaruhkan, Xiaoyan secara kilat mampu meninggalkan tingkat ke-9 Doziki. Dan dengan demikian, saat ini Xiaoyan secara resmi telah menjadi praktisi ranah doze. Melihat wujud asli pria bertudung yang begitu kuat itu, Jialibi tidak mampu menahan keterkejutannya. Namun rasa terkejut itu hanya singgah beberapa detik karena setelahnya Xiaoyan langsung membuat Jialibi pindah alam dengan tinju peledaknya. Beberapa saat setelah kematian Jialibi, Xiaozan terbangun dengan rasa penasaran bukan kepalang mendapat kabar dari Xiaoyan kalau gurunya telah membantu menangani serangan keluarga Jialibi. Setelah itu gaungan suara Yolo memenuhi kediaman keluarga Xiao berkomunikasi dengan Xiaozan sekaligus meminta izin secara resmi untuk membiarkan Xiaoyan mengikutinya keluar dari kota hutan demi berlatih dan mempersiapkan diri menghadapi perjanjian 3 tahun. 一切听从前辈安排便是。是，老师。 Setelah pertarungan dengan Jialibi yang sempat membuat Yolo dan Xiaoyan bertengkar, murid dan guru itu berusaha bicara heart to heart untuk lebih memahami satu sama lain. Yolo menjelaskan jika karena suatu hal dia harus terjebak dalam bentuk roh seperti saat ini. Untuk membangkitkan dirinya, Yolo membutuhkan bantuan seseorang yang mampu mempelajari teknik pembakaran dan mengelola berbagai api surgawi. Seseorang yang seperti itu akan memiliki kekuatan luar biasa yang membuatnya disegani dan ditakuti oleh semua orang di benua Doki. 修炼这焚诀，就能让我得到这种力量吗？
应该说，只有你 Teknik pembakaran adalah sesuatu yang telah membuat Han Feng dibutakan oleh kebencian dan memaksa Yolo melewati pahitnya pengkhianatan. Namun setelah puluhan tahun berlalu dan mendapatkan kesempatan hidup yang kedua kalinya, Yolo pun memutuskan untuk mewariskan teknik tersebut kepada Shoyan. Meskipun secara pribadi, Yolo ingin Shoyan mewarisi teknik pembakaran, namun pembuat pil kuat itu tetap menyerahkan semua keputusan akhirnya kepada Shoyan. Setelah menimbang, mengingat, meraba, dan menerawang, akhirnya Shoyan pun membulatkan tekad untuk menjadi pewaris teknik pembakaran. Singkat cerita, 1 bulan pun berlalu, Shoyan pamit kepada Sun Er dan bapaknya untuk pergi keluar kota bersama Yolo. 父亲、薰儿，你们都保重，告辞。 Edian, iya akhirnya selesai juga season spesial BTTH ini. Ternyata lumayan beda juga ya plot BTTH The Origin ini sama season pertama. Nah tenang aja, meskipun season spesialnya udah kelar, tanggal 31 nanti kita akan langsung disambut sama BTTH season kelima dan bisa ketemu lagi dengan Cailin si Eneng super ular cantik itu loh. Jujur sih, sumpah kalau dibanding semua karakter cewek yang ada di BTTH ini, Aing lebih suka sama Sun Er. Kayak lebih menggoda gitu, dingin, perhatian, manja, dan overpower. Blok, gimana?